Korifan, saham apa sih yang bagus untuk diinvest? Saham apa yang bagus untuk 5 tahun ke depan nih Korifan? Dan saham apa sih yang potensi menghasilkan profit multibagger? Saya banyak banget dapat pertanyaan seperti itu. Padahal untuk milih saham itu kan nggak gampang ya dengan penjelasan beberapa kata aja. Ya bisa dibilang susah-susah gampang. Nah daripada saya rekomendasiin kalian saham yang belum tentu juga kalian punya conviction di saham itu sendiri, mendingan saya kasih tahu aja gimana caranya saya bisa profit di pasar saham. Apa sih yang biasa saya lakukan untuk bisa mendapatkan profit di pasar saham? Langsung aja kita bahas. Oke, nah jadi pendekatan yang biasa saya lakukan itu adalah dengan yang namanya top-down analysis. Nah jadi buat yang belum tahu, top-down ini adalah analisa dari atas ke bawah atau dari kondisi global ekonomi, kemudian ke ekonomi negara, sektoral industri, baru ke sahamnya. Pertama-tama biasanya saya lihat dulu nih kondisi gimana perekonomian US. Kenapa dilihat perekonomian US? Ya karena US ini adalah pusat ekonomi dunia yang kebijakannya akan mempengaruhi kondisi ekonomi negara lainnya. Apa aja yang biasa saya lihat? Misalkan ya saya lihat dari proyeksi suku bunga The Fed. Biasanya kan setiap 2 bulan sekali The Fed kasih projection material. Nah kalian bisa lihat projection material dari The Fed ini seperti apa sih di tahun depan, apakah suku bunga akan turun atau sebaliknya justru naik. Kalian bisa lihat jadwal dan projectionnya ketika aja di Google FOMC Meeting Calendars and Information. Nah nanti akan ketemu PDF-nya. Anyway, kalau lihat projection materialnya, tips dari saya jangan hanya dari projection materialnya The Fed aja nih, tapi ada beberapa hal lain yang juga perlu kita perhatikan. Misalnya saat melihat projection ini kita jangan telan 100% juga, karena kan projection ini atas dasar keadaan ekonomi di saat itu. Nah jadi kita juga harus ikuti nih ya isyarat dari Jerome Powell ya sebagai gubernur dari Bank Sentral US tentang keadaan ekonomi ya, dia pesimis atau optimis. Nah, estimasi para analis ya seperti CME Group, tingkat probabilitas cut rate-nya juga bisa kita jadikan acuan. Apakah probabilitasnya tinggi atau rendah untuk tingkat suku bunga The Fed? Nah, bisa aja teman-teman tinggal cari di Google ya CME The Fed. Ya nanti bakal keluar di halaman pertama. By the way, itu bukan tolak ukur satu-satunya ya. Kita tetap harus lihat indikator-indikator lain yang mempengaruhi suku bunga. Ya, misalkan apa? PCE atau Personal Consumption Expenditure, non-farm payroll, ya, dan lain sebagainya. Hal yang perlu saya lihat lagi yaitu mengenai kondisi iklim investasi atau ekonomi di Indonesia. Nah, ini juga nggak kalah penting nih, karena iklim investasi itu kan penting banget ya. Uang itu kan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang memiliki potensi keuntungan. Nah, jadi jika iklim di Indonesia ini tidak baik, ya maka investor yang mendingan berinvestasi di tempat lainnya. Misalnya apa nih kok contohnya? Belum lama ini kan ada election, ya. Itu biasanya saya akan wait and see dulu nih kalau misalkan mau nambah di saham. Ya lihat dulu kebijakan apa yang menguntungkan ekonomi atau sebaliknya justru merugikan beberapa sektor nih kebijakannya. Lalu misalnya kita juga lihat nih kebijakan bursa. Belum lama ini kan juga ada kebijakan mengenai full call auction atau misalkan kebijakan yang lebih baru yaitu short selling. Nah kita lihat ini membawa pengaruh buruknya nih ke iklim investasi yang ada di Indonesia. Kita lihat juga misalkan perkembangan politik di Indonesia lagi sehat atau tidak, banyak demo atau tidak, menguntungkan pelaku usaha atau tidak, dan lain sebagainya. Anyway, kalau melihat secara iklim tidak terlepas juga dari perekonomian di Indonesia juga ya. Biasanya saya lihat data BPS ya, misalnya yang biasa kita cari adalah currency, inflasi, neraca, komoditas, indeks pangan, misalkan juga sektor transportasi, pariwisata, tingkat pengangguran, dan lain sebagainya. Kalau misalkan iklim investasinya tadi udah aman ya, baru kita bisa masuk ke step berikutnya, yaitu sektor yang berpotensi dan punya growth story. Nah, tadi kan kita udah lihat nih kondisi US gimana ya, kemudian iklim investasi di Indonesia gimana. Baru kita pilih favorable sektornya. Nah, kenapa sektornya dulu? Karena kalau kita lihat sahamnya dulu bagus, tapi sektornya tidak memiliki potensial di tahun tersebut atau di tahun yang akan datang,
ditakutkan malah sahamnya nggak naik-naik atau justru sebaliknya mengalami penurunan. Nah, jadi kita harus cari tahu dulu nih atau analisa dulu nih sektor yang berpeluang apa. Misal di tahun 2020 kan ada COVID ya, di mana perekonomian sedang lockdown. Nah, ketika itu ada narasi juga, misalkan di tahun 2021 curah hujan tinggi. Nah, hal ini seharusnya bisa kita jadikan peluang untuk berinvestasi di sektor komoditas ya, misalkan batu bara. Ya, saya sendiri di tahun 2020-2021 ya melihat peluang ini dan kemudian saya berinvestasi di saham batu bara yaitu Adaro Energy atau ADRO, dan kemudian juga mendapatkan profit multibagger di saham tersebut. Contoh lain, misalkan di tahun 2022 juga ada cuaca buruk di Eropa. Ya, akhirnya terjadi gagal panen. Soybean oil dan sunflower oil ya ini ke-cut juga untuk supply di Eropa karena ada perang antara Rusia dan juga Ukraina ya, di mana Rusia dan Ukraina adalah penghasil terbesar untuk sunflower oil. Nah, pada akhirnya alternatifnya adalah palm oil. Nah, masalahnya di tahun 2021 sebelumnya juga terjadi banjir di Malaysia. Nah, jadi supply palm oil ini juga low juga. Nah, ini bisa kita jadikan indikasi bahwa saham IPO juga akan meningkat. Atau misalkan di 2024 ini dengan memanasnya tensi geopolitik, ini kan akan membuat harga emas dan juga harga oil and gas ini juga akan meningkat. Nah, jadi intinya adalah kita cari dulu sektornya. Memang mencari sektor ini agak teknis ya, karena kan kita harus lihat kondisi makroekonominya dulu ya, berkaitan dengan situasi ekonomi yang ada ya. Tapi intinya dari situ kita bisa mendapatkan pilihan untuk favorable sektornya. Nah, setelah dari situ step berikutnya yaitu barulah kita masuk ke pemilihan sahamnya atau winning stocknya. Pemilihan saham ini juga nggak bisa sembarangan. Misal di awal kita lihat nih, pertama dari nahkodanya dulu nih atau manajemennya. Manajemennya bener nggak nih dalam ngurus operasional perusahaan? Lalu manajemennya peduli nggak dengan investor? Ya, strategi kedepannya bagus nggak untuk perusahaan? Ada afiliasi nggak yang merugikan perusahaan dan lain sebagainya. Nah, setelah kita tahu good corporate governance-nya, baru kita lihat fundamental dari saham tersebut. Gimana tingkat utangnya, profitabilitasnya besar atau tidak, perusahaan ini masih bisa bertumbuh atau tidak, dan lain sebagainya. Anyway, yang juga nggak kalah penting ya, kita juga perlu tahu nih keunggulan atau economic mode perusahaan tersebut apa dibandingkan dengan kompetitor di sektor yang sama. Lalu ekspansi perusahaan atau tantangan perusahaan ke depan juga kita harus perhatikan. Contoh ya, misalkan Bank BRI atau BBRI ini punya keunggulan di segmen UMKM. Lalu Bank Mandiri atau BMRI ini punya mode ya atau keunggulan di corporate banking. BNI ya keunggulannya adalah di corporate banking juga dan ekspansi ke luar negeri. BCA keunggulannya adalah di commercial banking dan lain sebagainya. Nah, jadi tiap saham harus kita cari tahu ya keunggulannya di mana. Nah, itu adalah dari kualitatif analisisnya. Belum kita bicara lagi soal kuantitatif analisisnya. Nah, kita analisa laporan keuangannya. Ya, di dalam laporan keuangan itu kan ada income statement, kemudian ada balance sheet, kemudian ada statement of cash flow. Nah, kita pelajari nih bagaimana kondisi keuangan perusahaan tersebut. Ya, baru dari situ ya kita hitung nilai intrinsiknya. Apakah harga saham saat ini berada di bawah nilai intrinsiknya atau tidak. Nah, jadi itu semua adalah proses satu kesatuan. Nah, step terakhir yang perlu diperhatikan adalah mengenai portfolio strategi. Nah, kalau kita bicara mengenai portfolio strategi, ini sebenarnya aspek yang kadang suka diremehkan, tapi ini penting banget. Jadi kalau misalkan nih teman-teman udah ketemu sahamnya, ya, tapi strategi untuk building portfolionya salah atau berantakan, ya nanti tetap susah juga untuk making profit dari pasar saham. Nah, jadi strateginya harus benar. Contoh nih ya, misalkan kita bicara kalau dana kelolaan teman-teman nih masih 1M ke bawah misalkan. Mungkin teman-teman untuk diversifikasi jangan terlalu melebar. Ya cukup misalkan 5 atau 6 saham aja. Nah, kalau misalkan dana investasi kalian sudah lebih besar, baru strategi diversifikasinya bisa agak sedikit melebar ya. Misalkan ya maksimal di 10 saham. Nah, bobot atau alokasi dana ke masing-masing emiten juga kita perlu perhatikan. Ya, misalkan kalau bisa satu saham ya jangan lebih dari 30% dari total dana. Ya, kecuali misalkan kita emang yakin banget di saham tersebut. Ya, kenapa? Ya, untuk meminimalisir risiko yang bisa terjadi ke portfolio kita. Kemudian timing untuk masuknya juga jangan langsung lamsam semua gitu ya, karena kita tetap harus prepare cash ya, supaya kalau misalkan saham turun kita nggak hanya jadi penonton gitu atau hanya bisa meratapi aja, enggak, tapi kita juga bisa melakukan yang namanya average down. Nah, jadi sebenarnya ada banyak ya detail-detail yang saya nggak bisa ceritakan melalui video ini karena keterbatasan waktu,
Tapi good news-nya adalah di bulan Agustus dan September 2024 nanti, saya dan teman-teman di RK Team akan kembali mengadakan kelas Stock Market Mastery. Nah, jadi Stock Market Mastery ini merupakan program belajar saham berdasarkan kaidah value investing secara detail dan komprehensif. Dan di dalam Stock Market Mastery, ya, kita akan belajar semua hal yang dibutuhkan untuk mendapatkan profit multibagger di pasar saham. Ya, mulai dari makro analisis, sectoral rotation analysis, kualitatif analisis, financial statement analysis, mendeteksi manipulasi dalam laporan keuangan, menghitung nilai intrinsik sebuah saham, dan ada materi baru juga yaitu corporate action analysis dan kemudian ditutup dengan portfolio management. Nah, jadi semuanya lengkap ada di Stock Market Mastery. Nah, di dalam Stock Market Mastery ya nantinya akan ada 10 sesi yang dibagi ke dalam 5 pertemuan setiap minggunya. Dan tenang aja, materinya juga ramah bagi pemula. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa masih pemula atau latar belakangnya non-ekonomi, juga jangan khawatir karena sebagian besar alumni SMM juga memiliki background non-ekonomi. Sehingga bagi kalian yang masih pemula dan juga punya background non-ekonomi tetap bisa mengikuti Stock Market Mastery ini. Informasi pendaftaran dan detail tentang Stock Market Mastery nanti bisa teman-teman pelajari di link berikut ini. Dan spesial buat kamu penonton setia YouTube channel Rifan Kurniawan, dapatkan special price dengan menggunakan kode voucher berikut ini. So, itu tadi pandangan saya terkait dengan kebiasaan saya ya atau framework thinking saya dalam memilih sebuah saham. Nah, semoga video tadi ya bisa membantu teman-teman dalam pemilihan saham ke depannya. Anyway, coba share dong pendapat kamu di kolom komentar. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk klik like, subscribe, share, dan yang paling penting jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video saya yang lainnya. Akhir kata, salam dari saya Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.